warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita berkumpul duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita pada Islam dan iman. Kita akan mereview sedikit apa yang dimaksud dengan Islam. Islam adalah jalan atau cara diri untuk kembali. Maka orang-orang yang kembali disebut dengan Islam. Orang-orang yang menjalani Islam itulah adalah orang-orang yang kembali, atau bahasa sering menyebut adalah berserah diri. Kemudian, apa hubungannya dengan iman? Adanya rukun Islam, maka adanya rukun iman. Adanya rukun iman, adanya rukun Islam. Ketika rukun Islam menjelaskan tentang bagaimana Allah itu memberikan informasi kepada kita melalui sesuatu yang disebut di dalam amal ibadah. Yang pertama ada yang disebut dengan persaksian adalah syahadat. Kenapa rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat? Karena Allah menciptakan makhluk, tujuan lainnya adalah karena ia ingin dikenal. Inilah yang disebut dengan syahadat. Jadi syahadat itu adalah suatu persaksian. Kita menyaksikan, kemudian kita berani menyatakan. Disebut dengan syahadat. Maka syarat untuk sholat yang pertama adalah ia menyaksikan dahulu. Disebut dengan syahadat tadi. Ketika ia menyaksikan, datang perintah untuk menemuinya. Inilah yang disebut dengan sholat. Nah, rukun Islam yang kedua adalah sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Itu secara arti. Maka sholat ini sesuatu yang dikerjakan dengan aturan-aturan atau rukun-rukun yang sudah ditetapkan. Ketika Allah memerintahkan untuk menemuinya yang disebut dengan sholat, maka ada banyak orang yang sholat itu masih terdinding atau tidak bisa melihat, tidak bisa bertemu. Anta'budallah ka'annaka taraka. Beribadahlah, sembahlah Allah seolah-olah melihatnya. Ini tidak bisa. Kenapa? Maka Allah perintahkan lagi dengan memerintahkan untuk syaum atau disebut dengan puasa, sehingga terjadilah yang disebut dengan bulan Ramadan. Maka tujuan dari puasa itu sendiri adalah mengikis atau menghapuskan segala dosa yang ada pada setiap jiwa, dibersihkan dengan cara berpuasa. Karena perintahnya as-sholatu tadi. Sholat adalah menemuiku. Ingat dengan aku. Inna sholata lizikr. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kemudian ketika orang sholat tidak bisa menemuinya, perintah puasa, ada lagi yang mengganjal. Maka Allah perintahkan lagi dengan mengeluarkan zakat fitrah. Apa yang mengganjal zakat fitrah ini berhubungan dengan badan ini disebut dengan alam semesta, yaitu kebedaan materi harta. Harta akan menjadi hijau. Sehebat apapun ia aktif menjalankan sholat, waktu dan bacaan ia tepat, tapi ia tidak mengeluarkan zakat. Inilah yang menjadi penghalang hijab baginya. Terhalang. Jadi harta dunia akan menjadi penghalang baginya, tidak disucikan. Perintah mengeluarkan zakat.
Kemudian ketika dari puasa, kemudian zakat sudah ditunaikan, manusia belum bertemu, belum bisa mengenali. Allah perintahkan lagi, wa'atimul haja wa umratillah. Apa kata Allah? Sempurnakan dirimu, sempurnakan cara dirimu berperilaku, dan sempurnakan jiwamu. Wa'atimul haja wa umratillah. Kalau terjemah, sempurnakan haji dan umrah. Jadi ini 5 rukun ini tersusun sehingga ada sebutan setiap manusia yang meninggal nanti kemudian dibangkitkan, maka amal pertama yang dihisab adalah sholat. Ketika sholat ini dianggap benar, maka semua amalan yang lain pun dianggap benar. Contoh, kalau orang membaca syahadat, ya, ia menyaksikan, melihatlah kira-kira. Kalau ia ada melihat, ada berani menyatakan, maka syahadatnya batal, rusak. Karena sholat adalah bertemu atau melihat ka'anaka taraka, seolah-olah yang melihat aku. Kemudian orang yang berpuasa, apakah orang yang berpuasa dijamin pasti melihat? Maka akan muncul keakuan. Kemudian orang yang mengeluarkan zakat, ada keakuan akan harta yang dia keluarkan, maka tidak disebut sholat, tidak disebut zakat. Jadi di dalam zakat itu harus bertemu, harus melihat. Ketika orang haji dan umrah itulah, maka amal pertama yang dihisab adalah sholat. Ini maknanya. Maka yang disebut dengan Islam adalah orang-orang yang diberikan jalan untuk kembali, atau orang-orang yang mendapatkan alamat di mana tempat asalnya ini Islam. Kemudian apa hubungannya dengan perkataan iman? Iman secara arti adalah meyakini atau mempercayai dengan sungguh-sungguh, itu disebut dengan iman. Maka orang-orang Islam ada yang tidak disebut dengan orang yang beriman. Orang yang menjalani semua tentang Islam, dia sudah pasti akan beriman. Tapi orang yang menjalani tentang Islam, tapi ia tidak mempersaksikannya, ia tidak melihat, ia tidak bertemu, tidak berani menyatakan, inilah tidak disebut dengan orang yang beriman. Sebagaimana minggu lalu kita menjelaskan, menguraikan tentang Islam dan iman, maka kita simpulkan Islam adalah cara yang diberikan Allah untuk kembali kepadanya. Jadi bagaimana kita ini secara Islam menjalani yang disebut agama petunjuk atau cara atau aturan. Di sini kita menjalani dari syahadat. Dengan syahadat bisakah kita melihat atau bertemu? Kemudian dengan sholat, apakah kita bisa melihat dan bertemu? Dengan puasa bisakah melihat dan bertemu? Dengan zakat, haji dan umrah, ini harus kita evaluasi, harus kita mantapkan. Apabila ini tidak kita mantapkan, bagaimana kita menuju kepada kalimat orang-orang yang beriman? Ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang beriman. Allah akan memanggil kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Maka di sini ada satu ayat, Al-Hijr ayat 99. Diletakkan Allah di dalam surah Al-Hijr nomor ayat 99. Berarti kalau sudah 99 ini, itu sudah kalimat la ilaha illallah wa'bud rabbuka, sembahlah Tuhanmu. Itu kan terjemah hatta, sampai
ya tiyakal yakin, sampai kamu yakin mati atau ajalmu sampai. Nah di sini kalau orang bahasa terjemah, kita itu tiada putusnya aja sembahyang atau sholat kecuali mati. Maka di sini wa'bud rabbuka, dan sembahlah Tuhanmu. Kalau kita bahasa sembahyang itu silahkan sembahyang apabila kamu sudah yakin diri kamu itu sudah mati. Kalau kamu tidak bisa mematikan diri, berarti masih ada keakuan. Maka perintahnya di sini silahkan sholat, tapi sudah yakin. Nah inilah orang-orang yang Islam dan iman. Langsung kita upas dengan ilmu huruf, bagaimana pembahasan antara Islam dan iman. Kita akan mulai iman ini, hurufnya kan 3, alif, mim, dan nun. Coba kita lihat sedikit. Setiap huruf alif, maka huruf alif ini sudah mematahkan. Apa yang dipatahkan? Bahwasanya alif ini mematahkan keakuan seorang hamba atau mematahkan seorang makhluk Tuhan. Alif adalah af'alnya. Ketika kita berbuat, maka serahkan, maka perbuatan yang kita lakukan adalah af'alnya. Secara urutan, apa yang dimaksud alif? Alif adalah lambang atau simbol di sana nafas, maka ini disebut dengan roh. Af'al itu adalah roh yang bergerak. Jadi alif ini adalah af'alnya, ini adalah roh. Kemudian mim adalah diri atau jiwa. Maka ini kita sebut adalah makhluk sekalian. Nun adalah nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Nih. Bagaimana kita mengupas? Alif, mim, dan nun bisa dimainkan dengan baris, bisa disebut amin, bisa disebut imam, bisa disebut aman. Kalau baris, baris atas aman, baris di bawah iman, baris di atas mimnya, baris di bawah amin. Hurufnya begitu. Mari kita koreksi, orang-orang yang beriman itu seperti apa? Coba ya. Mim ini menandakan adalah jiwa. Maka jiwa ini anggaplah makhluk ini kita semua yang ada nih. Kita sedang di posisi huruf mim nih. Semuanya berada di posisi huruf mim. Ketika jiwa ini berpikir, ketika jiwa memerintahkan tangan bergerak, kaki bergerak, mata melihat, telinga mendengar, dipatahkan oleh ujar alif. Semua yang dilakukan, baik kaki, tangan, mata melihat, telinga mendengar, adalah pelakunya pada roh. Roh pelaku. Bagaimana kita membuktikannya? Kalau tangan merasa mengakui ia yang bergerak, cabut rohnya. Kalau mulut berkata merasa mulut yang berkata, cabut rohnya. Bisakah mulut berkata? Bisakah tangan berkata? Maka adalah roh. Simbol pada diri, alif pada hidung, maka menyimpulkan ada napas. Karena adanya napas, inilah maksudnya. Kemudian roh ini berasal dari mana? Roh inilah yang berasal daripada nur. Ini kesini lagi. Dari ini bibitnya, bibit asal.
Nah, sesuatu yang ditimpakan kepada makhluk di dalam kejadian sehari-hari, kita perhatikan orang sholat itu menemui masalah atau menemui Tuhan. Kalau orang sholat menemui masalah, maka ia masuk ke dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Lalu bagaimana kita jangan masuk ke dalam golongan yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'un? Orang yang sholat diancam dengan neraka wail. Maka dasarnya Al-Quran. Ya, di mana dasarnya? Apabila bertemu dengan masalah, wasta'inu bis-sabri. Tidak diperintahkan sholat, tapi diperintahkan sabar. Ini kan ayat nih, tapi mempraktikannya memang kayak apa? Ya. Kemudian sebelum sholat perintahnya apalagi wa'bud rabbuka. Silahkan sholat, silahkan sembah Tuhanmu hatta yatiyakal yakin, sampai kamu yakin ajalmu mati. Sampai kamu yakin mati, silahkan sholat. Maka sholat berada di sini. Rangkaian sebelum menuju sholat bisobri adalah sampai ajal, itu yang disebut dengan maut atau al-maut. Tuh dua doang. Kalau di dalam Al-Quran yakin. Al-yakin. Sampai kamu yakin baru sholat. Itu syaratnya orang menuju sholat. Apabila dari jiwa langsung menuju sholat, maka di dalam sholatnya akan bertemu dengan masalah, akan kembali ke sini. Inilah fawailul lil musallin. Ini kita harus hapus nih. Nah, ini dudukannya. Ini praktek kita harus evaluasi. Di mana saat ini dan bagaimana saat ini ketika kita menerima musibah. Sekarang kita praktekkan. Ini anggap aja kita tambahkan lagi. Kita sih. Seluruh diri kita ini, dari badan sampai nyawa kita, dari mana asalnya? Daripada roh. Kemudian diri kita ini menerima atau mendapatkan musibah atau mendapatkan kesenangan, itulah yang disebut dengan masalah. Nah, ini menerima masalah, ya. Kita anggap masalah. Ketika diri ini mendapatkan masalah, ia langsung sholat, maka di dalam sholatnya akan bertemu dengan masalah. Tuh lalai jadinya. Leburkan dulu, tuh hatta yatiyakal yakin. Atau dasarnya Al-Quran wasta'inu bis-sabr.
kenali dirimu, kenali masalah, sehingga masalah ini kembali dahulu. Nih prakteknya, kita praktekkan. Ini masalah dalam hidup. Ini diri kita. Kita boleh menghayal, kita boleh menganalogikan, membayangkan di sini letak diri kita. Ini masalah. Ketika masalah ini ada pada diri kita, kita sudah lebur ke dalam roh. Datanglah masalah kepada diri kita. Jangan sholat dahulu, tapi diperintahkan kembalikan dahulu. Bila kita mengembalikan dahulu, inilah yang disebut Islam. Berserah diri. Coba, kalau diri kita ini dari badan kembali kepada roh, dari nyawa kembali kepada roh, itu Islam. Kembali itu yang disebut Islam. Tapi kalau begitu diri kita ini ada, langsung sholat, tidak diserahkan kepada roh, sehingga di dalam sholat yang bekerja adalah kita nih, bukan roh. Rasakan di situ. Lemburkan dulu. Ini masuk ke dalam kalimat bisopri, maut atau yakin. Al-Quran Al-Hijr 9:9. Kemudian ini kawalah kita lebur dahulu nih. Badan dan nyawa kita adalah roh, maka ini mati semua. Ketika menerima masalah, rasa pahit, rasa manis, itu siapa yang merasa? Diri kita sudah lebur ke sini. Datanglah masalah, banyak cabangnya sih. Pahit, manis, senang, susah, dan lain-lain. Itu masalah semua dunia. Bagaimana cara meleburkannya? Karena perintahnya ini dulu. Jangan langsung sholat. Kalau kita sudah mengenal dengan diri, nih bisopri sudah. Dan kemudian masalah susah, senang, manis, baik, dan sebagainya. Sekarang ini bentuk nama dan rupa tuh apa, bibit asalnya juga apa kira-kira? Adakah di muka bumi ini yang tidak berasal daripada roh? Maka ini adalah roh juga. Ini roh yang datang adalah roh. Tapi ya rasanya belai bisa menyakitkan ya. Aman roh pada roh, kenapa bisa menyakitkan? Ya jelas. Ditampar roh itu sakit lah. Nama-nama roh siapa? Sudah kan ada dari roh juga sama. Maka yang menyakitkan itu adalah kontrak, pandangan, rasa pahit dan manis, judul daripada kodrat. Maka kalau sudah berbicara kodrat, maka kodnya itu bicara kepada kadar ketentuan. Nah, jangan sembahyang dulu, leburkan dulu masalahnya. Ketika lebur masalah sampai ke sini, diri kita lebur, roh masalah lebur roh. Kalau lebur ke dalam roh, roh itu dari mana? Umpama di dalam mushola ini, mana yang disebut roh, analoginya adalah kilometer. Ujar lampu kipas angin, anggap aja diri kita. Ketika lampu menyala terangnya itu adalah masalah. Ujar lampu, ini lampu. Aku yang tarang. Ya, bahkan dari kilometer berharat-harat, tek di katek situ. Memang tarang tadi. Masalah tadi mana? Bahkan lampu pun kada berkotek di mana? Kembali sudah. Sekarang kilometer berharap dia katik diterapung,
Titik terangnya mana tadi? Roh. Kembalilah kepada nur. Nih, makanya kita garis juga. Allahu nurus samawati wal ardh. Tuh pengertian ayatnya. Leburlah sudah kira-kira. Diri kita lebur ke dalam roh, masalah lebur ke dalam roh-roh yang mengatakan kembali ke sini. Siapa yang sholat? Siapa yang sholat? Rasakan. Siapa? Adalah diri kita sudah ada masalah, adalah ke sini. Kan ada lagi masalah. Maka inna sholata li zikri. Aku yakin. Inilah yang disebut di dalam pengajian kita nurus sholat. Itu tingkatannya, nih skemanya. Yang dimaksud nurus sholat itu kadang membawa masalah lagi karena lebur nurnya yang sholat. Kemudian secara alami dan fakta bisalah di dalam sembahyang tuh masalah tuh bujur-bujur hilang. Adalah yang bisa hilang plong bujur-bujur. Harap nang kayak apa aja ilmu, alim nang kayak apa aja. Allahu Akbar pasti banyak nang berbuat, ya kan? Bisa lah. Judulnya tadi kan nurus sholat. Coba ya, diri kita kembali, masalah kembali masuk ke dalam roh. Sekarang roh ini masuk pada masuk ke dalam jadi satu, langsung kasih. Ketika misalnya pahit manis perbuatan di sini, pahit manis perbuatan di sini, pahit manis dan sebagainya nih, habis perbuatan termasuk diri kita masuk ke sini. Nang betamuan itu siapa? Ini kan boleh ke sini. Masuk ke sini siapa nang betamuan? Inilah kalimat wala taqfu malaisa laka bihi ilmu. Janganlah kamu mengikuti, janganlah kamu berkata tidak kamu ketahui. Coba sana. Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Allahu Akbar di sini, nih Allahu Akbar di sini. Karena kita sholat, masuk pahit, masuk sepeda, masuk duit, ya apalagi sampai di tempat wajib masjid. Bagaimana isinya? Hukum itu hukum. Allah memberikan kesempatan. Bagaimana cara mengisi? Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Sekarang ketika kita sampai Allahu Akbar, sampai di ayat 4 kita ada beri batagih duit. Siapa itu? Nang batagih siapa? Nang ditagih siapa? Bukankah ini semua sudah? Bukan pada tingkat rohani. Karena kita sudah tahu, kita sudah mati yakin sudah nih. Ini mana salah? Kembali kan? Itu. Kalau sudah berada di titik ini, mau apapun sebutnya kisah pun kada ada lagi. Hayal pun kada ada, memang hayalnya itu juga. Siapa yang menangis? Air mata pun ya ini juga. Seikungan. Siapa yang disembah? Inilah sholat bertemu. Makanya merah itu adalah dikembalikan kepada dunia. Yang bertemu itu anta udahlah ka'ana kertoraka, ini yang bertemu. Nurnya tengah yang bertemu. Kembali ke asal. Itu maksudnya. Kalau kita menjalani seperti inilah yang disebut dengan iman.
Kalau ada menjalani seperti ini di dalam sholat, dari makhluk menuju sini atau dari masalah ke sini, ketinggal diri kita makinnya sesat. Iya sholat karena dia dapat masalah. Kalau masalah ini yang sholat, menghantarkan masalah kepada Tuhannya, dirinya tertinggal. Selama ini kita di mana posisi kita? Apakah kita dari makhluk langsung salat nih Pak? Apakah dari sini? Apakah dari sini? Yang mana yang kita pakai? Bisa terasa. Ini akan berhisap nih yang di bawah. Kalau di sini adalah hisap. Apa yang dihisap? Yang berupa masalah ini semua. Yang dihisap mana? Itu yang dihisap. Benarlah al-waqiah Allah turunkan. Bahwasanya hambaku kembali kepadaku dengan 3 cara, 3 golongan. Yang pertama, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ulaikal muqarrabun, orang-orang yang mendekat, lebih dulu mendekat. Bagaimana cara mendekat? Ia kembalikan dirinya kepada roh, itu Islam namanya. Turunannya berserah diri. Ia serahkan masalah kepada roh. Roh adalah daripada nur. Islam sudah sampai sini disebut dengan Islam, selamat sudah. Maka nur inilah masuk. Allahu Akbar, mana yang dihisab? Tapi kalau di sini nih menghadap Tuhan. Cara pertama menghadap Tuhan, Allahu Akbar, berkisah berguling pulang ke masalah sini. Utang atik di dunia masih rasakan. Kedua masih selama ini kita. Apalagi yang parah nih masalah. Allahu Akbar, tangis, Allahu Akbar, begini-begini masalahku, diri tertinggal. Berdua-dua ada pulih. Rasakan. Praktik selama ini, apakah kita Islam atau kadang rasakan di skema ini jauh dengan orang yang beriman. Orang yang beriman ini nurnya lah menuju sholat. Itu prakteknya itu. Kemudian kita buktikan di dalam sholat ada yang diwajibkan, salah satu rukun. Setiap rakaat kalau boleh ketinggalan disebut dengan Fatihah. Tuh, rasakan kita. Fatihah ditutup dengan 3 huruf ini. Ayat 1, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika roh dihembuskan ke dalam batang tubuh, disitulah ada kalimat Alhamdulillah. Berarti siapa tadi yang mengucap Alhamdulillah? Siapa yang dipuji? Siapa yang memuji? Kembali lagi ke sini itu. Ketika roh tadi sudah mengucap Alhamdulillah, tangan bisa bergerak, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh sanjung banget. Umalah roh ya, nyawa. Nah bernyawa, tangan kau bergerak, telinga kau mendengar. Siapa yang mendengar? Boleh kadang. Siapa yang menyanjung tadi? Ketika sudah sanjungan kembali kepada roh, muncul ayat 3, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Engkau mengagungkan aku. Ketika roh berada di dalam batang tubuh, siapa yang mengagungkan, siapa yang diagungkan. Inya 2 sekali. Ya kan? Setelah itu apa lagi? Nah, di ayat 4 mulai terhampur. Ujar, kita pecah. Di dalam diri kita ini, roh yang menjadi batang tubuh, roh yang menjadi nyawa. Ujar roh yang menjadi nyawa, antara aku dengan engkau, roh yang menjadi batang tubuh. Apa yang engkau pinta?
Dan apa yang engkau pinta. Muncullah nih permintaannya. Nah, ini judulnya aja, duit misalnya. Apa yang engkau pinta, judulnya. Boleh kan ya? Yang berucap tadi boleh kan ya? Bila ada tak boleh, tak tahan di sini, ya nang bakal dihisap kayaknya amalnya. Meminta dan dipinta, dan apa permintaannya nih terpisah. Kalau bisa lebur ke dalam, boleh kan? Harus boleh. Silahkan sebutkan. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, silahkan sebutkan. Tapi ingat ayat wala takfuri malaisa lakawi ilm. Janganlah kau mengikuti ini kalau kada tahu asal. Siapa yang mengadakan ini? Yakinlah kita siapa yang mengadakan. Yakin semua. Maka iya karena wudhu wa iya karena saya kita selesaikan birisakan sampai di sebenarnya harus ihdinas siratal mustaqim, antara aku dengan engkau. Bicara hati ke hati, bagi tangan, bagi mulut, bagi mata, bagi kaki dan sebagainya. Apa yang mereka butuhkan engkau mintakan semua. Tapi terjemahnya akhirnya anak aja, minta ini, minta itu, misalnya juga. Nah, akhirnya wanita akan anak, misalnya sepeda. Yang menyebut ini tadi sepeda. Atau kendaraan yang menyebutkan ini nih orangnya, ya kan kita langsung bayar ini misalnya ini. Iya karena butuh ya nasta'in idzina syuratul mustaqim. Ya. Ya Allah, anakku berbagi sepeda, anak kesini. Akhirnya apa? Kabullah sepeda. Ya, bah sudah kabul sepeda. Marasaan ya, jangan ada aku memintakan lawan Tuhan bisa ada di sepeda. Akhirnya jadi kayak ini. Nah, tanda panahnya. Tuh bahayanya. Sepeda nih yang ada akan sepeda ini itu keakuan. Akhirnya apa? Padahal apa? Ia berkata, siapa yang berkata ini? Kenapa bisa berkata sepeda? Ini juga orangnya yang berkata sepeda. Dan sepeda itu apa? Ini juga orangnya. Adalah nama lain. Maka bila sudah tembus ke situ, jangan ada lagi tanda panahnya dihapus. Nah, hapus. Antara kita dengan sepeda, nama, bentuk dan rupa yang berbeda, tapi sama juga. Barangnya ini ke sini tetap boleh juga ke sini. Tuh. Di mana permintaan kita? Silakan sebut aja. Tapi begitu barangnya ada, jangan merasa kabul ya sampai yang aja, kabul ya doaku. Ya, bukan karena boleh berkata itu, boleh karena kita sudah mengetahuinya. Ya, boleh takut tadi silakan berkata. Tapi jangan berkata apabila kita tidak mengetahuinya. Kita, ya, alhamdulillah aku sembahyang hajat, tarekat, anak sepeda, kabul sepedanya. Silakan berkata itu. Tapi kita sudah tahu sih. Karena walau tahu bihi lakabihi ilmu, tahu sudah, silahkan berkata. Tapi perkataan kita kadang akan melewati tenggorokan. Perkataan itu akan terbatas, teruji di tenggorokan sini. Kadang kamu masuk ke dalam sini, kan itu mentah, tertolak sudah. Karena hati tahu yang bertanya siapa dan sepeda itu siapa dan ditagihkan siapa, sudah tahu. Kemudian ayat 6 dan 7 sama. Syura'al ladzi na'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waddallin. Siapa yang dibitakan? Semua dibitakan, sama, ada bedanya. Apa sebutan kita? Yang meminta dari ayat 1 sampai kepada ayat 7, yang menawari, yang menerima dan sebagainya, kembali ke roh-roh, kembali kepada nur. Apa bacanya? Aku juga. Jadi amin itu jangan bahasa kasar kita, aku juga. Nang di sini tadi aku juga. Nang di sini nang dibicarakan ya aku juga. Mana kita? Jadi amin itu jangan bahasa kita tuh ya aku juga. Udah. Maka pada kalimat amin di dalam Al-Fatihah muncullah perbedaan. Ya kan? Kalau ditulis ya. Kemudian ada ada pakaian. Kemudian ada lagi ya. Kalau yang anak pakaian sini berarti 2. Nah seperti terakhir. Mana jujur ini. Sebenarnya ini kita sudah cuma ini berkaitan dengan orang yang beriman. Kalau ini kabulkan. Kemudian kalau ini apa? Jujur. Kalau amin apa? Aman. Amin. Nang bujur ke amin. Waladdallin. Amin. Waladdallin. Amin. Kita bandingkan. Kabulkan, jujur, percaya, aku juga. Ini salah lah, kan ada yang salah, kan emang hadis. Ini hadis, Quran. Mana nih? Kira-kira ketika kita ini semua masalah kita tagih, kita jawab amin, kabulkan. Inilah hadis. Maka inilah yang disebut dengan iya sholat. Cara pertama berarti inilah golongan yang kedua. Ia akan menerima catatan amalnya. Dihisap nih semua. Tuh dihisap semua. Kemudian amin, jujur. Kenapa ia jujur? Ketika ia waladdallin amin, jujur apa? Ia mengakui dirinya, ia mengakui masalah. Berarti cara ini digabung satu, dijadikan satu, tetap kembali. Berarti disebut dengan antara yang dua ini disebut dengan roh. Inilah yang disebut dengan sirrus salat. Bedanya rohnya ya sir rasa, sirrus Al-Quran juga. Jadi amin, kemudian amin itu sama.
ia percaya adanya masalah, adanya sepeda adalah engkau. Ia meyakini takdir. Kemudian begitu sampai selesai, waladhdallin, amin, maka leburlah keseluruhannya ini. Nang tiga nih masuk ke dalam sini seberdaan. Tuh, mana kira-kira bagusnya? Ibarat dong bayang tuh mana, amin. Ya aku juga semua. Hapus semua masalahnya. Karena ini nang iman merahnya. Maka amin iman ini tetap 3 huruf. Iya, kadang akan merusak hurufnya. Sebut dengan iman. Kalau amin orang beriman lah, Islam ya, antara iman dan Islam caranya. Nih kita praktekkan aja. Jadi kita merekayasa membuat suatu skema itu pada pengalaman spiritual dalam menjalani hidup. Kita merasakan selama ini aku sembahyang, membawa masalah besertaku untuk menghadap Tuhan. Satu. Kita sholat membawa masalah besertaku menghadap kepada Tuhan. Satu. Kemudian kita sholat ketika dapat masalah, kita sholat menghantar masalah. Ya Allah, aku engkau timpakan kesusahan. Maka skemanya kalau kita perbandingan di sini akad, kemudian di sini masalah, kita olah praktek di sini diri. Ketika diri mendapat masalah, maka diri masuk ke dalam masalah dihantar kepada. Tak tinggal diri. Mana kita? Ada lagi ini digabung menghadap sini. Nah Tuhan, aku dapat masalah. Ya, tapi apa? Begitu diri dapat masalah dikirimnya. Cara tak tinggal. Tapi cara yang di sini, ini diri dapat masalah, ya hantar diri, hantar masalah kepada awalnya. Nah, ini masuk ke dalam nur inilah yang menghadap. Sebagaimana kejadian Isra wal Mi'raj. Ini Isra Mi'raj ini kejadiannya nur lah nih. Nur inilah at-tahiyyatu lillah. Ini yang berkata at-tahiyyatu lillah. Itu maksudnya praktik. Nah sekarang kita selama ini di mana nih? Masalah yang kita hantar atau kita membawa masalah? Sedangkan perintahnya wasta'inu bisyabri wassabr wa'bud rabbuka hatta yaniyal yakin. Itu perintah, itu Al-Quran. Cuma bagaimana kita mengenal Al-Quran itu? Kita menemukan ayat, lalu kita olah skema. Oh ternyata manusia selama ini sembahyang. Kenapa diancam dengan sebutan neraka? Karena Allah sudah memberikan informasi, sembahlah aku, inna sholata li dzikri. Aku dirikan aku yang diingat. Jangan mengingat masalah. Kalau kamu mengingat masalah tak juga, tapi kalau masalah itu lebur ke dalamnya, kembalikan ke asal. Inilah cara Islam. Cara inilah yang disebut dengan Islam, itu maksudnya. Caranya. Ini cara ini disebut Islam, yang disebut beriman itu ketika ia sudah tuntaskan Islamnya ini. Tuntas semua baru kembali. Disebut dengan sholat. Inilah korelasi hubungan antara Islam dan iman. Jadi terserah aja Fatihah tuh hendak terserah. Karena hadis sah, bukan kada sah. Cuma masuk ke dalam golongan yang kedua, akan menerima catatan amal anaknya Tuhan, dihisab dulu. Maka hisab ini kita bisa istidrak.
Tapi kalau aku dua, bila aku juga aman dan Tuhan berbakat. Maka bila sudah aman, inilah yang disebut dengan mutmainnah. Coba, ini diri kita lebur. Ini masalah lebur, kada mutmainnah lah. Tenang kada kita tenang masalah. Jadi apa? Syariat disinilah ketika bergerak selalu kembali syariat. Bukan ia berdiam diri, tapi ia akan berlaku bekerja. Tapi pekerjaan itu yang kembali siapa yang bekerja? Bekerja itulah takdir. Kemudian ia berdoa dengan kekuatan doanya, ya kan, bisa merubah takdir. Apakah kada keliru bahasa? Padahal bisakah seseorang itu berdoa kalau Allah tidak menakdirkan baginya untuk berdoa? Rasakan, dengan doa bisa merubah takdir. Terjemah bujur, karena syariat itu kan memang kebalikannya. Syariat itu kan dunia menipu, seolah-olah doa merubah takdir. Padahal coba ingat, ketika Allah takdirkan ia untuk berdoa, ia berdoa. Maka apa yang bujur? Bisakah doa merubah takdir? Tapi doa itu adalah karena takdirnya. Itu yang kita pahami. Ada kalimat kan banyak tuh, berdoa merubah. Namun kalau mau berdoa apa menjawab? Kalau enak kakak itu aja nasib takdirnya. Bukan itu. Berdoa, doa itu adalah takdirnya. Coba ya, kita sholat apapun kita berperilaku karena antara nur dan roh dengan jiwa. Di sini qada dan qadar. Qada dan qadarnya kan di sini dulu nih. Ketetapan menuju diri sudah ada di situ. Maka yang berlaku kan kembali semua yang terjadi sudah ada ketetapan, bagiku kembalikan ketetapannya kepada roh. Itu titiknya. Kita rasakan itu. Selama ini di mana kita berdoa? Kalau kabul doa aja, bila kabul ada sesuai ini. Kenapa? Karena kita ini antara jiwa diri kita dengan masalah itu kita bedakan. Masih bertuhankan masalah kita takuti, masalah kita puja. Masalah itu bukan hanya kita takuti, tapi bisa kita puja. Kalau masalah itu berjudul kebahagiaan, rasa senang, bisa kita puja. Tapi begitu masalah itu rasa pahit, lalu kita caci, kita hindari. Tuh, bertuhankan masalah. Ya kan? Kenapa masalah itu dianggap Tuhan? Karena sesuatu yang bisa membawa mudarat, sesuatu yang bisa membawa manfaat. Nah sekarang ini hanya sebagai skema yang kita rancang untuk mengevaluasi diri ketika kita sudah membahas antara Islam dan iman. Apakah selama ini kita Islam? Kemudian apakah selama Islam kita disebut orang yang beriman? Itu kita yang merasakan. Kalau masih berada pada titik di dua ini dengan cara skema seperti ini, inilah yang masih kita buat harus. Kada mau bersih-bersih. Nah, di sini harus kita memikirkan. Kita sudah mengevaluasi. Kenapa? Bagaimana kita bisa mengevaluasi kalau kita tuh kada menjalani? Semua orang akan menjalani cara mengamalkan baik Al-Quran maupun hadis. Rasakan ketika kita menerima informasi satu kalimat ayat Al-Quran, bagaimana cara mengamalkannya, bagaimana cara mengamalkan satu hadis. Ternyata tidak cukup hanya dengan bisa membaca Quran dan hadis, kemudian membaca terjemah dan tafsir banyak yang mengarang juga. Sekarang kembali ke pokok hurufnya, ya ternyata itu hanya yang bisa kita amalkan. Kalau masih ditafsir kita akan masih. Karena wasta'inu bisyabri ini rata-rata akan memerintahkan kepada orang yang sabar. Innallaha ma'a syabirin. Orang yang sabar tuh Allah bersamanya. Coba, kalau ia
kembali dirinya, huruf syadnya kan mengembalikan diri, ya pastilah bersamaannya. Tapi kalau sabar menahan diri itu bukan sabar namanya, itu pasrah, itu namanya kehambaan yang luar biasa. Nah, disinilah kita simpulkan, kita sudah menguraikan, membahas antara Islam dan iman. Secara praktiknya kita akan mengevaluasi, kita skemakan seperti ini agar kita semua bisa mengevaluasi bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dan hadis selama ini. Karena rata-rata yang mengamalkan Al-Quran dan hadis, ia akan berpendapat selama berpegang kepada kedua tersebut, maka kita tidak akan sesat baik dunia maupun akhirat. Sama pegangannya Al-Quran dan hadis, tapi kenyataannya bujurlah mengamalkan itu sudah. Nah, inilah secara skema kita gambarkan seperti ini. Inilah cukup kita uraikan dengan uraian yang sangat pendek pada malam hari ini. Kita akan menuntaskan, mengevaluasi selama hidup kita berpegang kepada Islam, dan bagaimana Islam itu bisa dipanggil dengan orang-orang yang beriman, karena Islam itu harus selamat. Ya, Islam itu disebut dengan keselamatan, asalnya salim, salam. Kan Islam itu kan orang yang selamat, tambah huruf alif. Siapa yang selamat, nah ini juga orangnya. Berarti disebut dengan Islam. Itu maksudnya. Jadi pada malam hari ini kita menuntaskan pemahaman tentang iman dan Islam pada praktek di dalam amaliyah kita. Jadi ini dipraktikkan tidak hanya di dalam sholat atau mengerjakan ibadah, tapi kerjakanlah setiap detik, bahkan tidak ada ruang dan waktu untuk terlepas daripada Islam. Jangan terlepas, makan, minum, maka silahkan kita beraktivitas seperti biasa, tapi kita sudah tahu wala takfu bihi malaisa laka bihi ilmu. Kemudian sebelum sholat, yakini dahulu, wasta'inu bis sabri was sholat, leburkan dahulu. Tidak disebutkan dalam Al-Quran itu bila bertemu masalah sholat dulu, tapi sabar bis sabri. Kemudian wa'bud rabbuka, sembahlah Tuhanmu hatta sampai yatiyaka yakin, sampai kamu yakin ajal mati. Artinya sampai kamu yakin kamu tuh mati. Diri kita ini kan sudah kembali kepada roh, kada lagi sudah kita mati, tidak mati. Kita mendapat masalah kita hantar kepada roh, mana masalahnya? Mati masalahnya. Nah itu akhirnya barulah perintahnya wa'bud dan sembahlah Tuhan. Kalau tafsir kita pegang, maka ini akan ditafsirkan sholat itu tidak ada henti-henti. Sembahyang itu punya ada tamat-tamatnya, kecuali kita mati. Nanti sampai mati hanya lagi sembahyang, masih itu tafsir jadinya. Nanti diterjemah. Nah, disinilah kita akan memahami bagaimana prakteknya yang sesungguhnya ketika menemukan satu ayat Al-Quran maupun hadis. Demikian yang kita sampaikan oleh pada malam hari ini, Islam dan iman. Silahkan dikoreksi, evaluasi diri masing-masing, bagaimana cara sholat, cara berdoa dan sebagainya di dalam beraktivitas keseharian kita, agar kita terhindar daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalau ada pertanyaan.